Shalom Glorians. Pada hari ini 22 November 2021, mari kita membaca dari Sabda Bina Pemuda. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, pada hari ini kami ingin baca Sabda Bina Pemuda. Kiranya Kau menyertai apa yang kami dengar bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, amin. Bacaan pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 13 sampai 25. Dengan ayat 15-nya, setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, penjabat-penjabat rumah ibadah menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah." Pada hari ini temanya adalah menjadi saksi Kristus. Terkadang keberhasilan adalah jika kita tetap bertahan ketika ada orang lain sudah putus asa. Jadi pertobatan Saulus ini membuatnya berhenti untuk menganiaya umat gereja perdana dan akhirnya dia menjadi pengikut Kristus. Kemudian dia menerima tugas menjadi rasul bagi segala bangsa yang membuatnya berani untuk bersaksi dan mempertaruhkan hidupnya dalam memberitakan karya Allah. Pada hari ini juga perikop juga menceritakan tentang salah satu metode pemberitaan, yaitu melakukan pendekatan kepada kalangan orang Yahudi. Jadi pada waktu itu orang akan mendatangi rumah ibadat Yahudi yang bernama sinagoge di satu kota. Kemudian ada kegiatan yang berlangsung dan jika diberikan kesempatan, ia akan berbicara memberitakan karya Allah bagi manusia. Metode ini juga ada dilakukan oleh kehadiran Paulus dan rekan sepelayanannya di rumah ibadat di Pisidia. Di sana dia mengikuti pertemuan dan diberikan kesempatan. Di kesempatan itu dia mulai berbicara tentang karya Allah dalam perjalanan hidup umat manusia. Bagaimana Allah berkarya di dalam hidup bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Lalu ia menuturkan karya keselamatan Allah dalam diri Yesus. Dalam hal ini Paulus hendak memberikan teladan bagi kita pemuda, yaitu yang pertama, kita harus berani untuk berbicara berdasarkan kitab suci. Yang kedua, setiap tindakan kita harus sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Yang ketiga, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita kiranya berdasarkan kehendak Tuhan. Keempat, hiduplah benar di hadapan Tuhan. Hal itu kita sebaiknya lakukan agar kita bisa menjadi agen dalam penyebaran keselamatan Allah di tengah dunia ini. Mari teman-teman semua kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, pada hari ini kiranya melalui bacaan Sabda Bina Pemuda kita bisa menjadi seorang pemuda yang berani untuk menyatakan karya darimu, melakukan tindakan yang benar dan seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Kamu menyertai dan sertai. Terima kasih Tuhan. Amin.